Perkenalkan, namaku Danu, 18 tahun. Aku baru saja lulus sekolah. Alhamdulillah aku dapat beasiswa kuliah di luar kota, di Jogja. Aku sangat bahagia, karena bisa kuliah dengan beasiswa. Aku pun bercerita kepada ibuku tentang ini. Awalnya ibu melarangku untuk kuliah di sana. Ibu menyuruhku kuliah di Jakarta saja, walaupun harus bayar pribadi. Ibu tak apa-apa. Bukan tanpa alasan, karena aku anak tunggal, dan ibu berat hatinya jika harus jauh dariku. Tapi aku berusaha membujuk ibuku. Setelah hampir 1 minggu aku merayunya, hati ibu akhirnya luluh juga. Aku mendapatkan izin darinya. Dengan sebuah syarat yang harus aku lakukan, aku harus tinggal di rumah tanteku. Aku tak boleh kos sendiri. Dengan berat hati aku pun menyetujuinya. Ibuku pun menelpon Tante Dian. Dia mengutarakan maksud dan keinginannya. Tante Dian pun mengizinkan aku untuk tinggal di rumahnya. Setelah aku mengurus semua administrasi di sekolah, akhirnya aku berangkat ke Jogja. Aku naik kereta dan turun di stasiun Tugu Jogja. Sesampainya di sana aku dijemput Om Hendro, 43 tahun. Suami Tante Dian, 41 tahun. Tak lama aku sudah sampai di rumahnya. Tante Dian telah menungguku di rumah. Aku pun dipersilahkan masuk dan disiapkan sarapan. Kami sarapan bertiga, sambil basa-basi, menanyakan kabar keluargaku dan tentang kuliahku. Setelah selesai, Tante menunjukkan kamar yang akan aku tempati. Aku tinggal di lantai 2, menempati kamar bekas anaknya. Anaknya bernama Robi. 2 tahun lalu meninggal karena kecelakaan motor saat pergi sekolah. Robi 1 tahun lebih muda dariku. Hari demi hari aku jalani di kota baru ini. Menurutku kota ini sangat indah, sesuai dengan bayanganku. Aku mulai betah tinggal di kota ini. Dato Am dan Tante pun memperlakukanku dengan sangat baik. Tapi ada suatu hal yang mengganggu pikiranku. Aku selalu terbayang-bayang tentang Tante Dian. Waktu itu aku tak sengaja melihat buah mangganya. Sejak saat itu aku mulai sering terbayang. Aku mulai kesibukan dengan menjadi mahasiswa baru. Aku selalu semangat menjalani peranku sebagai mahasiswa. Sepulang kuliah, aku menemani Tante menjaga toko miliknya. Tokonya seperti Indomaret. Tante menjaganya seorang diri. Sedangkan Om Hendro adalah seorang kontraktor. Dia sibuk dengan urusannya. Terkadang sampai 3 hari baru pulang. Karena itulah, mereka membuka toko ini agar Tante Dian punya kesibukan. Karena sering bertemu dan berinteraksi dengan Tante Dian, aku pun mulai akrab dengannya, layaknya seorang teman saja. Meskipun dia berusia beda jauh dariku, dia tetap nyambung denganku. Bisa dibilang Tante Geo, pakainya pun modis. Tak seperti tante-tante. Kadang di sela kesibukan aku dan Tante saling berbagi cerita. Seperti teman curhat. Aku sangat senang, karena aku selama ini, aku belum pernah mempunyai teman curhat seorang wanita. Tante pun bertanya apa aku pernah pacaran sebelumnya. Dengan wajah malu, aku hanya menggelengkan kepalaku. Melihat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Dia sering meledekku dan sering menyuruhku untuk mencari pacar. Aku pun bilang belum ada niat, karena aku tak tahu bagaimana caranya mendekati perempuan yang aku suka. Karena aku malu untuk bisa mengutarakan perasaanku. Dia terus menertawakanku. Walaupun dia sering meledekku, tapi dia mau mengajariku. Dia mengajariku bagaimana mendapatkan perempuan. Bahkan dia mempraktekkan caranya. Kadang aku merasa baper dengan itu. Setelah 1 bulan, akhirnya aku mulai mengenal seorang perempuan. Aku mempraktikkan apa yang diajarkan tanteku. Dan hasilnya, akhirnya pertama kali aku punya pacar. Tapi aku yang pemalu, masih bingung aku harus seperti apa. Aku pun curhat ke Tante Dian. Seperti biasa dia menertawakanku dan meledekku. Dia mengajariku bahwa aku harus perhatian. Sebatas memperhatikan hal-hal ringan kepadanya. Dan mengajaknya jalan di malam minggu. Padahal hal-hal seperti itu, hal yang paling buat aku malas, tapi aku harus melakukannya. Pacarku bernama Sisi,
Satu angkatan tapi beda jurusan denganku. Aku selalu melakukan apa yang Tante Dian ajarkan. Semuanya sangat mudah, hingga aku berpikir, mungkin aku tak mencintai Sisi. Aku tak pernah merasa gugup saat bersamanya. Jantungku pun tak pernah berdebar saat bersamanya. Justru aku sering berdebar saat Tante Dian mengajariku dan mempraktekkan cara-cara memperlakukan perempuan. Apa mungkin aku jatuh hati pada Tante Dian? Entahlah, tapi aku merasa hal ini tidaklah baik. Aku berusaha mengalihkan fokusku kepada Sisi dengan harapan bisa membuang perasaanku ke Tante Dian. Tapi perasaan itu justru makin kuat saat aku berusaha membuangnya. Di suatu ketika, Tante Dian tak seperti biasanya. Sudah 2 hari ini dia nampak murung dan sedikit emosian. Aku berusaha untuk tidak mengganggunya dulu, tapi emosinya meledak saat itu. Dia menutup tokonya di sore hari. Dia menutup dan mengunci pintu dengan emosi. Setelahnya dia duduk di lantai di bawah meja kasir. Dia nampak menunduk menahan emosinya. Aku yang takut melihat itu, aku berusaha mengawasinya dari jauh, tapi aku merasa kasihan kepadanya. Akhirnya aku beranikan diri mendekatinya. Apa Tante baik-baik saja? Tanyaku kepadanya. Dia pun hanya diam tertunduk. Tante, apa ada yang bisa aku bantu? Tanyaku lagi. Dia masih tertunduk dan terdiam. Tante, aku ada di belakang ya. Kalau butuh apa-apa Tante panggil aja, ucapku sambil berdiri. Belum sempat aku berdiri, dia meraih tanganku. Dia melihat ke arahku dengan mata berlinang air mata. Danu, kamu di sini aja temenin Tante, ucapnya. Aku pun kembali duduk dan menatapnya. Tante kenapa? Tanyaku lembut. Dia pun menangis. Dato Om Hendro, dia jahat, ucapnya sambil menangis. Kenapa Om Hendro? Tanyaku bingung. Dia pun menjelaskan dengan penuh kesedihan. Ternyata dia mendapatkan kabar bahwa Om Hendro sering jalan dengan perempuan lain. Dia juga mendapatkan kiriman foto dari temannya. Dia tak kuasa membendung tangisnya. Dia bersandar di pundakku dengan terus menangis. Aku berusaha menenangkannya. Dia nampak begitu lemas menerima kondisi seperti ini. Aku terus setia menemaninya sampai dia mulai mereda tangisnya. Dia sepertinya tak bisa menerima kondisi ini, seperti orang yang linglung. Danu, apa menurutmu Tante ini tak cantik? Tanyanya dengan nada lemas. Tante, cantik. Cantik banget, jawabku. Apa Tante sudah tak menarik lagi? Tanyanya. Tante, itu cantik dan menarik. Banyak yang bilang seperti itu, jawabku. Tapi kenapa dia memilih yang lain? Ucapnya sambil menangis. Aku bingung harus jawab apa saat ini. Aku yang bingung. Seketika melihat ke arahnya, aku berusaha meyakinkannya agar dia tak seperti itu. Aku menatapnya dengan penuh keseriusan. Tante itu cantik. Tante itu menarik. Banyak orang yang jatuh hati, termasuk aku. Buat aku Tante adalah wanita spesial. Hanya orang yang tak bersyukur yang meninggalkan Tante, karena banyak yang mengharapkan bisa memilikimu. Ungkapku dengan serius. Dia menatapku tajam dengan wajah yang sendu. Aku pun terbawa suasana, tak sadar dengan apa yang aku ucapkan. Hal ini yang membuatku melakukan kegiatan kreativitas berkreasi itu. Kreativitasku muncul begitu saja, menerima semua kreasi kreatif yang datang dengan sendirinya. Menciptakan kreasi kreatif tanpa batas di bawah meja kasir. Setelah kreativitasku muncul pertama kalinya. Setelah semuanya selesai, aku bingung dengan kondisi ini. Aku merasa seperti mimpi, tapi ini nyata. Aku bergegas pergi dan aku meminta maaf kepada tanteku. Dia juga nampak bingung dengan kondisi ini. Kami pun akhirnya pulang dari toko. Kondisi ini membuat kita canggung, dan semuanya telah terjadi, dan ini bukan mimpi. Hari-hari aku jalani seperti biasa, kuliah dan membantu, menjaga toko pulangnya. Pikiranku kemana-mana,
Aku takut jika Tante Dian marah. Gimana kalau dia mengusirku? Bagaimana dengan kuliahku? Aku terus kepikiran. Setelah 2 hari dari kejadian, Tante kembali menutup tokonya di sore itu. Dia memanggilku. Jujur aku deg-degan, tapi aku sudah siap apapun resikonya. Aku pun menghampirinya dengan wajah tertunduk. Aku tak berani menatapnya. Danu, terima kasih ya atas semuanya. Tante juga minta maaf, tidak bisa mengontrol saat itu. Tapi meskipun ini salah, Tante terima kasih kamu sudah buat Tante tak sedih lagi. Dan Tante merasa percaya diri, ungkapnya dengan nada lembut. Mendengar itu aku merasa senang, ternyata dia tak marah. Aku menatapnya dengan senyuman manis. Danu, apa benar yang kamu ucapkan kemarin itu? Tanyanya. Yang mana Tante? Tanyaku balik. Banyak orang yang suka kepadaku. Termasuk kamu, ungkapnya. Aku pun mengangguk dengan penuh senyuman. Apa kamu bisa buktikan ucapanmu itu? Tanyanya. Aku pun tak menyiapkan. Nyiakan waktu. Aku kembali melanjutkan kegiatan kreativitas berkreasi itu. Dengan penuh semangat dan tenaga full 100%, aku mencoba berkreasi lebih baik dari hari kemarin, menyajikan kreasi kreatif tanpa batas, menunjukkan kekuatan dan kegigihan tenaga muda sepertiku. Dengan penuh teliti, kegiatan yang itu berlangsung lama, berlangsung 2 jam lebih dengan hasil maksimal. Kegiatan itu tak pernah absen sehari pun, justru terus bertambah setiap harinya. Tante tak memikirkan kondisi Om Handro. Dia cuek dengan apapun yang dilakukan di luar sana. Bahkan Om Handro tak pulang pun, tak terlihat ekspresi kesedihan. Justru dia nampak bahagia. Sekian cerita ini. Semoga bisa menghibur.